Selamat datang di digital audiobook dari e-training ID Home Study Course bersama Haikal Rusli. Pelayanan publik terbaik versi kreator Kanoman, pemuda kreatif dan inovatif versi Diskominfo. Hai para pembelajar, jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli atau biasa dipanggil dengan Coach Haikal. Senang sekali rasanya bagi saya bisa kembali share kepada Anda di video ini, lebih khususnya dalam YouTube channel ini. Apa yang kita pelajari dalam video kali ini? Di sini kita akan belajar atau lebih khususnya tentang bagaimana cara kita untuk bisa menyikapi sebuah peristiwa sehingga ya kita tidak terbelenggu oleh apa yang ada di dalam pemikiran kita. Oleh karena itu, saya ingin mengilustrasikan hal tersebut melalui sebuah cerita. Cerita apakah itu? Oke, cerita itu adalah sebuah cerita yang saya adopsi dari salah satu guru saya. Ya, beliau pernah mengkisahkan tentang rantai gajah. Nah, konon katanya gitu ya, ada seekor gajah ya yang dia merupakan gajah yang sangat liar ya, yang mengamuk ke dalam sebuah desa dan memporak-porandakan desa tersebut. Ya, suara gajah yang ngong gitu ya, dan dia bertingkah selayaknya seekor gajah yang lagi mengamuk di sana gitu ya, dan sangat meresahkan warga yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, oleh karenanya ya si gajah ini tidak tinggal diam, dia terus membuat keonaran dalam sebuah desa tersebut. Lalu muncul beberapa orang yang berusaha atau ingin menjinakkan si gajah tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata si gajah itu terus melawan dan pada akhirnya dari warga setempat belum ada yang bisa untuk menjinakkan si gajah tersebut. Ya, kemudian datang seorang pawang ya yang dia sangat santai sekali dengan pakaian ciri khasnya ya yang begitu santai, dan dia juga tidak membawa apapun gitu ya, yang dia bawa hanya sebuah senapan yang berisi obat bius. Apa yang dilakukan oleh si pawang ini gitu ya. Nah, si pawang ini tidak banyak mengeluarkan tenaga, dia mulai membidikkan senapannya ya terhadap seekor gajah tersebut, lalu dia tembakkan senapan tersebut ke gajah itu. Ya, tidak lama kemudian si gajah ini pingsan. Ya, dalam kondisi pingsan itu apa yang dilakukan oleh si pawang ini? Si pawang ini berusaha untuk mengikat kaki gajah itu dengan sebuah rantai kapal yang begitu tebal gitu ya, selayaknya rantai yang sangat kuat gitu ya. Kemudian si pawang mulai coba untuk mengikatkan terhadap kaki gajahnya ya, dan kemudian dia mencari batang pohon yang sangat kuat ya, dan pada akhirnya ya si rantai itu diikat pada sebatang pohon yang besar dan yang begitu sangat kuat gitu ya, yang sulit sekali untuk dirubuhkan ya, bahkan oleh seekor gajah yang sangat besar sekalipun ya si pohon ini tetap kuat karena akarnya yang begitu kuat. Apa yang terjadi ketika si gajah ini mulai tersadarkan diri? Ternyata ketika gajah ini sadar gitu ya, yang terjadi justru gajah ini seperti biasanya ya, dia tidak mau diam, terus ingin membuat sebuah keonaran dalam sebuah tempat tersebut gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Justru gajah ini tidak bisa berbuat apa-apa karena ya karena si gajah ini terikat di sebuah batang pohon tersebut gitu ya. Kemudian sampai si gajah ini kehabisan sebuah tenaganya ya, yang kemudian si pawang ini datang
ke si gajahnya gitu ya, ketika gajah ini sudah tak berdaya gitu ya. Dan kemudian si pawang ini memperhatikan bahwa ada yang ingin dia komunikasikan, bahwa ya tidak segala yang ada di sekitarnya itu bisa dia lawan gitu ya. Kemudian ketika gajah ini meronta dan kelaparan, si pawang itu datang membawakan sebuah makanan gitu ya. Begitupun seterusnya hari demi hari gitu ya. Ketika gajah ini meronta, kehabisan tenaga, kemudian diam, si pawang datang membawakan makanannya. Ya, begitu seterusnya kejadian itu terus berulang gitu ya. Sampai suatu ketika ya si pawang ini berpikir gitu ya untuk melepaskan ikatan rantai gajah tersebut gitu ya, melepaskan ikatan rantai kapal yang ada dalam kaki gajah tersebut. Kemudian si pawang menggantikannya dengan seutas tali yang begitu tipis dan hanya menancapkannya dengan sebatang bambu yang sangat mudah sekali patah gitu ya oleh si gajah tersebut. Tapi apa yang terjadi ketika gajah itu terbangun? Justru si gajah itu berpikir bahwa apapun usaha yang dia lakukan, ya itu tidak akan menangkap atau tidak akan membuat si gajah itu bisa lepas dari ikatan yang ada di kakinya gitu ya. Dan si gajah itu terus berpikir bahwa apa yang ada di dalam kakinya itu sebuah rantai yang sangat kuat. Padahal ya si pawang itu sudah menggantikan rantainya dengan seutas tali yang begitu sangat tipis. Sampai pada akhirnya gajah ini bisa begitu sangat tenang dan sampai si gajah ini dia meninggal tidak bisa berbuat apa-apa, yang terus diikat dalam situasi dan kondisi yang seperti itu. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah tersebut? Terkadang banyak di antara kita yang terbelenggu oleh sebuah ikatan yang begitu sangat kuat yang melekat di dalam diri kita, sehingga kita berpikir bahwa hal itu sulit untuk kita lalui, hal itu sulit untuk kita bisa menghadapinya, dan hal itu juga merasa membuat kita sangat terbelenggu oleh apa yang ada di sekitar kita, baik yang terjadi dalam kondisi masa lampau kita, bahkan kondisi saat ini gitu ya, yang nantinya dia akan berpengaruh pada kondisi yang akan datang. Nah, dalam kondisi-kondisi yang seperti inilah gitu ya, terkadang banyak di antara kita yang memiliki sebuah rantai di dalam diri kita. Ya, rantai ini kalau tidak kita lepaskan, maka selamanya kita akan dikerdilkan oleh apa yang ada dalam otak kita, sehingga kita berpikir kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih. Padahal kenyataannya adalah kita mampu dengan sangat begitu mudah ya untuk kita bisa melalui hal-hal tersulit sekalipun. Karena pada dasarnya setiap kesulitan itu terdapat sebuah kemudahan. Hanya ya kita kadang dikerdilkan oleh pemikiran kita, sehingga kita berpikir hanya karena hal-hal yang sulit saja. Ya, dan di sini sangat penting juga untuk kita bisa melepas rantai ikatan yang ada di dalam pemikiran kita, sehingga kita bisa mendesain apa yang ada dalam pikiran kita. Kita gunakan salah satu modal terpenting yang diberikan Tuhan untuk kita semua, yaitu akal dan pikiran ya. Oleh karenanya itulah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya ya. Mungkin itulah kisah yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih. Nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.